Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu setelah salat subuh 11 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama memulai kegiatan yang disebut dengan Majlisut Tasmi' li Hifdzil Quran. Apa nama kegiatannya? Majlisut Tasmi' li Hifdzil Quranil Karim. Majlis untuk mendengar hafalan Al-Quran yang akan dilakukan oleh beberapa santri, yaitu dua santri Rafif dengan santri Khairul Ulum, yang akan membacakan kepada kita semua di hadapan kita tanpa mushaf untuk Rafif dari juz 26 sampai juz 30. Dan untuk Khairul Ulum dari juz 1 sampai juz yang kelima. Ini kita lakukan setiap tahun insyaallah ta'ala, dan majlis ini adalah majlis yang rutin setiap tahunnya. Karena tahun yang lalu para santri-santri kelas 8 yang sekarang kelas 8 dipulangkan karena pandemi COVID-19, maka kita melakukannya setelah penilaian akhir semester ganjil. Insyaallah ta'ala di setiap tahunnya, baik nanti santri-santri kelas 7 sekarang akan ada majlis tasmi' li hifdzil Quranil Karim setelah penilaian akhir semester genap setiap tahun. Jadi ini sekarang adalah gantian tahun yang lalu, tahun ajaran yang lalu. Dan ini adalah tahfiz. Apa arti tahfiz? Yaitu memotivasi para santri yang lainnya, kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia bisa menghafal Al-Quran, berbuat kebaikan, kenapa saya tidak bisa? Ya,
Ini sebagai tahfiz. Taib. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada para santri sekalian, kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibbati talabah, hafizakumullah ta'ala, meskipun pada pertemuan sebelum ujian Hifdzul Quran pada penilaian akhir semester kemarin kita sudah berkumpul, kemudian membicarakan keutamaan menghafal Al-Quran. Maka karena di sini ada momen kita akan duduk di majelis tasmi' li hifdzil Quran Al-Karim, saya kembali mengingatkan bahwasanya menghafal Al-Quran mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya menghafal Al-Quran mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan orang-orang saleh dari para ulama, para imam. Mereka senantiasa dari mulai semenjak dini dibiasakan untuk menghafal Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibrila kana yu'aridhuhu al-Quran, yu'aridhuhu bil-Quran kulla 'amin, wa innahu 'aradahu bihi fil 'ami marratain." Jibril kebiasaannya alaihi salam senantiasa mendengarkan, ataupun bukan mendengarkan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran di setiap tahunnya satu kali. Dan pada suatu tahun yang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Jibril alaihi salam menyampaikan Al-Quran 2 kali. Jadi ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan dari majelis tasmi' ini adalah memotivasi para santri. Oh, saya juga bisa seperti itu, untuk memperdengarkan hafalan saya di hadapan orang lain. Kemudian yang kedua, hafalan Al-Quran menyelamatkan seseorang dari api neraka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Lau jama'al Quran fi ihabin ma ahraqahu Allahu bin nar." Kalau seandainya Al-Quran dikumpulkan dalam sebuah tempat yang terbuat dari kulit, misalkan tas kulit, Al-Quran dikumpulkan di dalam situ, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membakarnya dengan api neraka. Artinya api neraka tidak akan menyentuh kepada para penghafal Al-Quran. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran, dia akan dapat memberi syafaat kepada kerabat-kerabatnya, orang tuanya, kakak adiknya, paman bibinya, kemudian juga yang lain-lain, dan terutama sendiri kepada dirinya, bahwa nanti hafalan Al-Quran akan datang kepada Allah di hari kiamat, kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi." Wahai Rabbku, orang ini aku tahan dia dari tidur di malam hari untuk membacaku, menghafalku, maka ampuni dosa-dosanya. Jadi hafalan para santri sekalian di hari kiamat akan datang kepada Allah memintakan ampun untuk para santri yang hafal Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Yuqalu iqra'ul Qur'an
bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para penghafalnya. Pemberi syafaat itu bagaimana? Nanti ketika kita di hadapan Allah, ini saya, ini Allah, datang hafalan Al-Quran kita, mengadu kepada Allah, ya Allah, itu Ahmad Zainuddin hafalnya sekian, ampuni dosanya. Begitu orang yang menghafal Quran, hafalan Al-Qurannya akan menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, keutamaan menghafal Al-Quran adalah seorang yang menghafal Al-Quran, maka dia masuk ke dalam surga, dan di surga derajatnya tinggi sesuai dengan banyaknya hafalan dia. Sesuai dengan banyaknya hafalan dia. Semakin banyak hafal, semakin dia akan ditinggikan derajatnya di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi. Akan dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah dengan pelan-pelan sesuai dengan tajwid sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi semakin banyak hafalan, semakin banyak dia akan ditinggikan derajatnya di dalam surga. Bagaimana sih ketinggian derajat di dalam surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu 100 tingkatan. Di surga itu 100 tingkatan. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara tingkatan satu dengan tingkatan selanjutnya itu seperti antara langit dengan bumi tingginya atau jaraknya, maksud saya. Ini kita sekarang di bumi. Langit bukan yang kita lihat. Yang kita lihat saja itu sudah tinggi. Bagaimana kalau seandainya yang dimaksud langit adalah ketika kita belajar, ada planet bumi, ada planet Mars, ada planet Pluto, ya betul. Ada planet-planet. Kemudian planet ini berkumpul di dalam satu galaksi, disebut dengan galaksi Bima Sakti. Kemudian galaksi Bima Sakti yang semisal dengannya banyak sekali. Itu adalah langit. Allahu alam langitnya yang mana. Itu saja dari atas muka bumi sudah sangat jauh. Maka sangat merugi kalau seandainya para santri sekalian hanya mencukupkan dengan yang sudah dijadikan target oleh pesantren. Iya, kita targetnya 15 juz. Akan tetapi kita ingin semuanya mencapai target 30 juz. Kita berusaha jangan sampai saya 15 juz aja Ustaz. Jangan sampai seperti itu. Tetapi makanya ada majlis tasmi ini untuk tahfiz. Apa arti tahfiz? Memotivasi. Ayo lomba-lomba kita. Ayo berlomba-lomba. Kalau saya bisa, kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Itu boleh berlomba-lomba seperti itu. Lihat sekarang. Akibat indah dari berlomba-lomba. Abu Bakar radhiyallahu anhu berlomba-lomba dengan Umar untuk beramal saleh. Akhirnya apa yang terjadi? Selalu disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya penyebutan Umar diikutkan. Kenapa? Karena berlomba-lomba. Begitu juga Imam Bukhari dengan Imam Muslim berlomba-lomba. Akhirnya orang menyebutnya rawahul Bukhariyu wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah makna berlomba-lomba. Disebutkan namanya karena berlomba-lomba. Maka para santri sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jam 6, masih banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan dari menghafal Al-Qur'an. Yang keenam di antaranya, orang penghafal Quran adalah keluarga terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Al-Qur'an, maka dia akan bersama para malaikat yang baik-baik. Yang ketujuh itu orang yang menghafal Al-Qur'an. Yang kedelapan, orang yang pantas untuk kita irii. Orang yang pantas untuk kita irii. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan menghafal Al-Quran. Nanti insya Allah akan dibagi oleh Al-Ustaz Saleh hafizahullah ta'ala. Untuk mungkin pembagiannya, ada Ustaz Saleh? Ustaz Saleh? Ustaz Saleh ada? Baik. Untuk pembagiannya kepada Ustaz Saleh hafizahullah ta'ala, Abu Muhammad. Yang jelas ini nama programnya apa? Majlisut Tasmi' li Hifdzil Qur'anil Karim. Baik, qulu sawiyan. Majlisut Tasmi' li Hifdzil Qur'anil Karim. Majlisut Tasmi' li Hifdzil Qur'anil Karim. Para santri yang sudah dipilih akan membaca dari jam 6 ini 2 juz, mungkin sampai jam 7, baru setelah itu istirahat. Nanti jam 9 sampai jam 10 2 juz lagi, nanti baru habis asar dan habis maghrib. Silahkan kepada Abu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.